Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ida Ayara Sukma Bermanita, saya mahasiswi TKS Bali. Jadi di video ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan pemeriksaan fisik secara umum yang terdiri dari pemeriksaan status mental, antropometri, dan pengecekan tanda-tanda vital. Pada pengecekan atau pemeriksaan status mental ada dua hal yang perlu dinilai. Yang pertama appearance, gambaran fisik atau penampilan, kemudian ada behavior atau sikap. Nah, pada appearance atau gambaran fisik ada 4 hal yang perlu dinilai. Yang pertama ada postur tubuh, normalnya itu tegak dan terlihat rileks. Kemudian ada pergerakan tubuh, normalnya dilakukan secara sadar, terkoordinasi, dan tidak tergesa-gesa atau perlahan. Kemudian ada pakaian sesuai dengan status sosial, jenis kelamin, usia, musim, dan kondisi. Kemudian ada kebersihan, normalnya tubuh bersih dan terawat dengan baik. Yang kedua, yaitu behavior atau sikap. Nah, pada pemeriksaan ini yang dinilai ada tingkat kesadaran atau secara kuantitatif disebut dengan GCS atau Glasgow Coma Skill. Nah, ada 3 hal yang sering disebut dengan E, V, dan M. Nah, di mana E tersebut adalah respon mata, kemudian M adalah respon motorik, dan V adalah respon verbal atau cara bicara pasien atau respon berbicara pasien. Yang pertama pada ACE atau menilai respon membuka mata. Ada 4 nilai yang dapat diberikan. Untuk nilai 4, pasien membuka mata secara spontan. Kemudian untuk 3, dengan rangsangan suara seperti dipanggil, permisi bu, seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan rangsangan nyeri, ditekan di daerah kuku atau di daerah dada. Kemudian untuk nilai 1, tidak ada respon sama sekali. Yang kedua adalah menilai respon verbal atau respon berbicara pasien. Ada 5 nilai. Untuk yang pertama, untuk nilai kelima, untuk nilai 5, orientasinya baik. Untuk nilai 4, pasien bingung, kadang-kadang berbicara mengacau, sering bertanya-tanya ulang, atau disorientasi tempat dan waktu. Untuk nilai 3, kata-kata saja, berbicara tidak jelas, tapi kata-kata masih jelas namun tidak dalam satu kalimat. Misalnya, aduh, Pak, seperti itu. Untuk nilai 2, suara tanpa arti atau menggerang. Untuk nilai 1, tidak ada respon. Untuk pemeriksaan pada mata ini, kita dapat mengkaji atau menilai saat pertama kali bertemu dengan pasien atau saat melakukan fase orientasi atau fase perkenalan, seperti itu. Nilai respon verbal atau respon berbicara ini dapat kita kaji saat melakukan fase interaksi. Nah, di sana pasien jika orientasinya baik dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita, mampu merespon kita, berarti itu tandanya pasien normal. Permisi Bu, selamat pagi. Apakah benar dengan Ibu Diah? Boleh lihat gelangnya? Perkenalkan, saya Perawat Sukma, mahasiswi praktek dari TKS Bali. Maksud dan tujuan saya kesini adalah untuk mengecek status mental Ibu, mengecek antropometri yang terdiri dari tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan. Dan yang terakhir ada pengecekan tanda-tanda vital. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Sebelum saya memulai, apakah Ibu ada pertanyaan? Baik. Dan yang ketiga atau M adalah respon motorik atau pergerakan dari pasien. Ada 6 nilai yang dapat diberikan. Untuk nilai 6, mengikuti perintah. Untuk nilai kelima, melokalisir nyeri atau menjangkau dan menjauhkan stimulus saat diberi rangsangan nyeri. Untuk nilai 4, withdraw, fleksi cepat, aduksi bahu atau menghindar, menarik ekstremitas atau tubuh menjauh stimulus saat diberi rangsangan. Untuk nilai 3, fleksi abnormal, tangan satu atau keduanya kaku di atas dada dan kaki ekstensi saat diberi rangsangan nyeri. Kemudian untuk nilai 2, ekstensi abnormal, tangan satu atau keduanya ekstensi di sisi tubuh dengan jari mengepal dan kaki ekstensi saat diberi rangsangan nyeri. Kemudian yang untuk nilai 1 tidak ada respon. Baik Ibu, sekarang saya mulai ya. Apakah Ibu bisa duduk?
Baik Ibu, sekarang saya akan menekan bahu Ibu. Jika Ibu tidak kuat atau merasa nyeri, bilang ya Bu. Ibu letakkan tangan Ibu di sini. Sekarang angkat ya Bu. Tahan, jika sakit bilang ya Bu. Sakit Bu. Baik. Kemudian Ibu bisa mengangkat tangan kiri Bu. Coba Bu. Baik. Coba sekarang tangan kanannya. Baik. Coba Bu. Kemudian saya arahkan ya Bu. Ibu bisa menekuk tangannya kan? Saya bantu ya Bu. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Nah lagi satu ya Bu. Fleksi, ekstensi, ekstensi. Sekarang Ibu bisa menggerakkan jari-jarinya Bu. Baik. Sekarang saya izin membuka selimut ya Bu. Ibu bisa mengangkat kaki kirinya Bu. Baik. Kaki kanannya. Kaki kiri lagi sekali Bu. Kaki kanannya. Baik. Sekarang saya buka ya Bu. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Ibu bisa menggerakkan jari-jari kakinya Bu. Coba Bu. Baik. Sekarang saya selimuti lagi ya Bu. Selanjutnya nilai-nilai yang dijumlahkan adalah nilai GCS yang tertinggi ada 15, yaitu respon matanya 4, respon verbalnya ada 5, dan motoriknya 6. Dan yang terendah adalah 3, yaitu respon matanya 1, respon motoriknya 1, dan respon verbalnya 1. Selanjutnya adalah pemeriksaan antropometri yang terdiri dari pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, indeks massa tubuh, dan lingkar lengan atas. Nah, untuk pengukuran indeks massa tubuh ini hanya berlaku pada orang-orang dewasa yang berusia di atas 18 tahun. Indeks massa tubuh ini tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil, dan individu berusia 65 tahun, olahragawan, dan pada keadaan khusus atau penyakit seperti edema, asites, dan hepatomegali. Nah, untuk pemeriksaan IMT atau indeks massa tubuh ini berat badan kilogram per tinggi badan meter kuadrat. Akan membantu Ibu mengukur berat badan Ibu. Ibu bisa naik ke timbangannya Bu. Baik, berat badan Ibu 43 kg. Sekarang saya akan mengukur tinggi badan Ibu ya. Bisa diinjak Bu. Permisi ya Bu. Tinggi Ibu 150. Untuk pengukuran lingkar lengan atas, standar pengukuran pada perempuan adalah 28,5 cm dan pada laki-laki 29,3 cm. Rumus yang digunakan adalah persen lila sama dengan hasil pengukuran lila dikali 100% per standar lila. Baik Ibu, selanjutnya adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama adalah saya permisi untuk mengelap kerja Ibu ya. Permisi ya Bu. Permisi ya Bu. Sekarang saya akan mengukur tensi Ibu.
bayi tensi ibu normal 110/80 ya Bu. Ya Bu. Suhu ibu normal 36,3. Setelah melakukan tindakan, lakukan fase evaluasi yang terdiri dari evaluasi perasaan pasien, apakah pasien merasa aman dan nyaman, kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan secara umum, kemudian lakukan kontrafaktu untuk kegiatan selanjutnya, kemudian merapikan tempat tidur dan lingkungan, merapikan alat, mencuci tangan, dan melakukan fase dokumentasi, prosedur, dan hasil observasi.